Apa yang harus dilakukan sama anak owner yang diminta untuk jadi CEO? Menurut saya, pertanyaan ini muncul kemungkinan besar karena yang bikin pertanyaan merasa jadi CEO ini masih sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin masih jarang dilakukan. Kenapa? Karena banyak hal, sesuatu itu kelihatan sebagai sesuatu yang rumit, sesuatu yang susah, sesuatu yang besar buat sebagian orang, tapi buat sebagian orang lain itu sesuatu yang sebenarnya biasa aja gitu, kerjaan sehari-hari. Nah, artinya ketika masih ada perasaan bahwa yang mau kita lakukan ini adalah sesuatu yang besar, itu artinya dalam diri kita masih ada gap. Gapnya gap apa? Gapnya ya nggak jauh-jauh dari dua hal. Yang pertama adalah gap pengetahuan, yang kedua adalah gap keberanian. Yang harus dilakukan oleh orang yang baru menjadi CEO, apapun itu backgroundnya, adalah mengisi dua gap ini. Gitu. Yang pertama adalah mengisi gap keberaniannya. Gap keberanian ini cara ngisi gimana ya? Ya caranya dengan cara berani gitu. Dan biasanya keberanian ini juga akan muncul itu ketika gap pengetahuannya terisi gitu. Jadi satu-satunya cara yang paling rasional dan yang paling logis untuk menjadi percaya diri adalah dengan persiapan gitu. Dimana dengan persiapan itu kita tadi filling the gap gitu. Ketika misalnya ini terasa berat, pasti ada gap di sana, pasti. Nah, lalu gap pengetahuan ini bagaimana cara ngejarnya? Nah, kabar bagusnya ketika kita sudah terpaksa berada di posisi misalnya let's say sebagai CEO dan kita merasa ada gap pengetahuan, ketahuilah bahwa waktu belajar yang paling bagus adalah ketika kita sedang punya masalah gitu. Kenapa? Karena ketika kita punya masalah, kita akan otak kita akan terus mencari jawaban secara natural, secara otomatis. Jadi apapun yang kita pelajari itu akan masuk. Jadi menurut saya this is the best time. Kalau misalnya kita sedang dapat satu amanah baru di posisi apapun yang kita merasa ada gap pengetahuan di sana, ada gap keberanian di sana, this is the best time to learn something. Jadi ya kita harus kejar. Ini jarang-jarang ada, mungkin nggak semua orang bisa dapat kemampuan kayak gitu. Bisa dapat kesempatan untuk jadi CEO dan dapat kesempatan untuk kita bisa belajar sambil kita punya masalah. Nah, yang perlu diisi apa? Kalau menurut saya pertama adalah secepatnya dan harus ada deadline-nya belajar tentang bisnis proses. Jadi kita masuk ke bisnis apapun, baik itu kita baru ditunjuk sebagai CEO di sebuah tempat yang baru, ataupun kita masuk ke bisnis keluarga, mungkin kita selama ini nggak terlalu dalam gitu tentang mempelajari tentang bisnisnya. Yang pertama harus dilakukan adalah pelajarin bisnis proses. Jadi dari yang as is-nya yang sekarang sudah ada, apa aja sih proses-proses yang ada di bisnis kita, mulai dari proses-proses di operation, proses di produksi, proses di finance, proses di marketing, proses di R&D, itu proses-prosesnya yang ada apa aja. Kalau misalnya ada dokumentasi, dokumen-dokumen peta proses, coba kita baca semua. Kalau misalnya nggak ada, ya kita observasi, kita nonton, ngeliatin apa aja sih yang sebenarnya terjadi di bisnis itu. Terus yang selain belajar proses ini bisa tadi dengan baca dokumen, dengan observasi, juga dengan cara ngobrol sama banyak-banyak orang. Jadi salah satu tips juga dari saya ketika misalnya kita lagi ada masalah, ya kuncinya daripada stres, bingung sendiri, sebenarnya ya kita banyak-banyak ngobrol aja, banyak-banyak nanya sama orang, entah itu orang di luar ya, orang-orang yang mungkin bisa jadi mentor kita, ataupun ya kita tanya aja sama orang-orang yang ada di bisnis. Tanya, ajak ngobrol orang-orang, mulai dari yang level paling bawah sampai yang paling atas, kita ajak ngobrol. Itu pasti kita akan lebih confident. Kenapa? Karena informasi masuk ke kepala kita, database kita tentang bisnis itu akan nambah gitu. Terus yang kedua, yang menurut saya juga krusial untuk dipelajarin di fase-fase awal kita baru masuk ke bisnis sebagai CEO adalah pelajarin dari sisi marketingnya gitu. Karena ya bisnis ini bisa jalan karena bisnis ini punya customer gitu. Banyak bisnis yang berhasil sustain karena mereka maintain kontrak-kontrak jangka panjang. Artinya karena dia punya customer. Saya nggak tahu nature bisnisnya apa, tapi yang pasti bisnis itu kita sebagai leader kita harus make sure bisnis kita punya customer. Karena kalau misalnya bisnis kita lagi nggak punya customer, atau misalnya modelnya retail banget dan ada
ada kemungkinan bulan depan nggak ada customer, itu pasti nanti kita akan punya masalah gitu. Jadi yang harus dipelajarin banget adalah nomor 2, setelah kita belajar bisnis proses, kita pelajarin tentang marketingnya. Sebenarnya selama ini proses marketing yang dilakukan di perusahaan itu seperti apa, bagaimana caranya customer datang ke perusahaan itu kita harus tahu. Dan kita kalau bisa lebih dalam lagi kita pelajari gimana caranya jumlah customer ini bisa nambah gitu. Karena nanti awal mula kemajuan bisnis ya dari bertambahnya customer, bertambahnya jumlah revenue yang masuk, yang dari situ ntar kita bisa olah lagi buat jadi pengembangan bisnis. Jadi nomor pertama pelajarin bisnis proses, nomor 2 adalah pelajarin dari sisi marketingnya. Bagaimana kita bisa pastikan bisnis yang udah ada yang udah jalan sekarang bisa sustain. Jadi kita tahu proses marketing sekarang yang as is yang seperti apa. Yang kedua adalah kita pelajarin gimana cara ini bisa berkembang lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, yang ini juga pokok menurut saya adalah belajar tentang mengisi gap pengetahuan tentang people dan tentang leadership. Jadi leadership ini ada ilmunya dan kita bukan orang pertama yang jadi leader di seluruh dunia. Jadi ya udah dari sejak ribuan tahun lalu selalu ada leader di tengah-tengah manusia dan kita bisa belajar dari mereka. Literatur tentang leadership itu banyak banget dan kita bisa baca gitu. Ada buku-buku yang recommended. Kalau saya sangat suka buku-buku leadershipnya John Maxwell. Dia bisa meramu dengan sangat baik sih menurut saya. Jadi kayak dia bisa menyederhanakan banyak hal-hal kompleks tentang leadership. Buku-bukunya Jim Collins juga bagus. Atau browsing kita nonton semua video TEDx tentang leadership. Coba lakuin itu aja, kita akan banyak masuk database ke kepala kita tentang bagaimana kita bisa jadi leader yang baik. Tentang leadership ini juga nanti, ya ini leadership, yang pasti leadership ini bukan cuma soal teori, jadi harus sambil dipraktekin. Jadi kalau saya biasa pakai frameworknya Maxwell, coba dicari aja di browsing tentang 5 level of leadership, 5 level leadership menurut John Maxwell. Saya pakai framework itu biasanya untuk proses ketika kita jadi leader di tempat yang baru. Jadi memang harus ada proses yang dijalanin, nggak mungkin nggak instan, tapi ketika kita ngejalanin prosesnya dan kita tahu rutenya, itu kita akan sampai nanti ke titik dimana kita bisa memimpin sebagai CEO dengan nyaman. Mungkin ada sedikit beban-beban emosional dan mungkin juga akan ada beban-beban berupa misalnya komentar-komentar negatif karena kita bisa menjadi CEO karena keluarga dan sebagainya. Tapi menurut saya jangan baper, jangan sedih, karena komentar-komentar itu bukan cuman kena ke CEO yang berasal dari keluarga kok. Jadi kayak semua orang ketika dia baru di perusahaan dan dia jadi leader, pasti dia akan ada masanya harus membuktikan diri kayak gitu. Jadi kurang lebih tadi menurut saya step-stepnya ketika kita diangkat menjadi CEO di keluarga sendiri ataupun nggak di keluarga sendiri, dimanapun menurut saya step-stepnya sama. Jadi kita harus mengisi gap pengetahuan dan kita harus mengisi gap keberanian sehingga kita bisa benar-benar nyaman memimpin dan kita bisa membawa organisasi yang kita pimpin untuk ke tempat yang lebih bagus. Nanti begitu mulai kelihatan prestasinya itu akan jauh lebih gampang. You can dance gitu. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.